safety jatuhan seperti apa, terus bentuk yang baik dan bagus di kamera seperti apa gitu. Mungkin kalau untuk aku pertama kalinya aku ditawarin itu masih di Bandung sih pada saat itu. Terus habis itu dan aku belum pernah apa namanya bikin series. Jadi ini adalah series pertama kali aku dan action. Mungkin kalau actionnya ya udah beberapa ada film. Cuman di sini agak berbeda karena basically aku memang silat tapi di sini harus ngerubah jadi MMA fight gitu. Tapi untungnya kita juga di sini aku pertama kali juga kerja bareng sama Cinta ya. Terus kita juga baru pertama kali. Tapi untungnya kita udah di apa namanya ada tim koreo yang memang menyatukan kita, terus kita juga diajarin dulu untuk safety jatuhan seperti apa, terus bentuk yang baik dan bagus di kamera seperti apa gitu. Untuk sama cinta Nova sendiri mungkin seperti apa tadi kalau untuk chemistry-nya kalau lebih dekat gitu ada Cinta tuh warm banget ya orangnya. Jadi kita kayak bisa melihat another side of Cinta yang ternyata dia sangat passionate banget ya, care banget. Even sampai makanan kita pun juga kayak maksudnya kayak bener-bener yang dia ngasih tahu ini makan yang baik seperti apa kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bener-bener care banget. Cinta tuh sangat care banget sih. Dia ngejagain kita sih, maksudnya dalam artian kayak ini kan film bukan hanya untuk dia, meskipun dia peran utamanya, tapi ini adalah film bersama di mana semuanya harus terlihat bagus dari segi performa kita, dari segi badan kita juga harus baik, harus bagus, bentuk sama apa namanya untuk koreonya juga harus bagus gitu. Dia sangat sangat care banget sih, terus ya aktif banget orangnya gitu, dan yang paling penting dia tuh nggak ada capeknya. Jadi kan lawan main aku terus kan. Jadi aku udah kayak capek banget, tapi dia bener-bener ini loh, maksudnya powernya kayak unlimited kayak. Gitu. Harapannya mudah-mudahan series Dendam ini bisa menjadi nuansa baru untuk Vision Plus dan penonton Indonesia. Kalian bisa menikmati action, bukan hanya actionnya aja yang kita bisa lihat, tapi dari ceritanya juga sangat bagus. Terus habis itu di sini juga banyak banyak apa ya, banyak pesan-pesan yang memang kita bisa ambil kalau misalnya kita nonton di di series Dendam ini gitu. Terus kalau mau lihat cewek-cewek berantem bukan hanya jambak-jambakan ya di series ini Dendam. Ini ada tambahan. Udah paling harapannya bisa diterima sama semua penonton ya karena ini juga pertama kalinya Vision Plus menyajikan action. Jadi semoga mendapatkan respon positif dan teman-teman semua suka. Karena kita membuat dengan prosesnya berdarah-darah. Dan pakai hati juga. Yes. paket combo apa di Vision Plus untuk bisa nonton Vision Plus juga bisa nonton series series secara lengkap gitu. Oke. Paket mewah ya. Paket mewah atau mewah sih? Mewah ya. Oke. Oke. Halo teman-teman, jangan lupa beli paket combo Vision Plus paket mewah Ya. di Jangan apa tadi 3, 2, 1 di roll. Hai pemirsa, jangan lupa beli combo paket mewah di Vision Plus. untuk bisa nonton film ataupun series Dendam yang paling lengkap. Oke, 3, 2, Oke, thank you. Thank you. Perkenalkan diri ceritain gimana perannya di series Culture Shock ini. Oke, di series ini, series Culture Shock, gue berperan sebagai Riko. Riko itu adalah anak pindahan dari kampung ke ibu kota, yang dimana dia mengalami culture shock beneran dengan pergaulan serta kehidupan-kehidupan yang ada di Jakarta. Nah, jadinya itu yang membuat dia jadi gak nggak bisa untuk menyesuaikan situasi. Dia nggak bisa menyesuaikan diri sama situasinya, yang dimana itu bikin dia jadi benar-benar shock dengan pakaian-pakaian cewek-cewek Jakarta. Dia shock dengan kehidupan liar di Jakarta, yang dimana Riko ini karena dia memang shock, dia nggak bisa kontak fisik sama cewek. Nah, dia nggak bisa kontak fisik sama cewek, ya itu tantangan buat dia karena dia pindah di sini ketemu sama ada beberapa cewek juga yang touchy.
sama teman-temannya gitu kan, yang itu bikin Rico jadi gelagapan, jadi panik, tidak tahu arah, sampai akhirnya Rico itu sebenarnya seperti itu karena punya alasan. Dia tuh dijaga banget sama mamanya karena Rico tuh pas kecil suka sakit-sakitan. Sampai sempat ganti nama juga tapi tetap masih sakit. Akhirnya dia kata dukun tempat Rico berobat, Rico bisa sembuh dari penyakitnya. Asal harus tetap perjaka sampai umur 30 tahun. Kalau di bawah itu sudah lepas perjaka, Rico bakal meninggal. Nah, jadi di sini kalau misalnya Rico masih umur 16 tahun, dia masih punya 14 tahun lagi untuk survive sama penyakitnya itu. Nah, di sini proses pencarian jawabannya Rico juga sebenarnya. Seberapa excited kamu sih mungkin untuk ditawarin project ini gitu? Excited banget karena mungkin cerita ini mengangkat tema sex education ya, yang dimana sangat tabu di Indonesia gitu kan. Dan memang mungkin tantangan tersendiri juga memerankan yang tadi gue bilang juga sempet. Di sini memerankan anak umur 16 tahun. Umurku sudah 23. Mungkin gapnya nggak jauh-jauh banget lah 7 tahun. Tapi selama 7 tahun ini dari aku umur 16, aku mengalami banyak hal yang terjadi di hidupku, baik itu baik atau buruk, atau senang atau sedih gitu. Terus tiba-tiba disuruh meranin lagi anak umur 16 tahun yang dimana gue harus riset lagi ke Ajil waktu umur 16 tahun yang dimana itu 7 tahun yang lalu. Itu cukup sulit buat gue memposisikan diri sebagai orang yang gak tahu apa-apa. Bukan memposisikan diri sebagai orang yang tidak pura-pura gak tahu ya, tapi lebih ke memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu apapun. Jadi emang ibaratnya Rico itu kayak blank paper aja, white paper aja, putih, kertas putih yang dimana warna-warna itu akan diisi sama teman-temannya yang ada di dalam sekolah Merdeka Nasional Plus ini. Nah, kayak sebenarnya ini sebenarnya ibarat kata nih, si painting dari O-nya ini itu juga sebenarnya nyangkut tentang coretan ya, painting warna-warna yang akan ada di hidupnya Rico gitu. Oke. Mungkin gimana kamu mungkin untuk membangun chemistry ya dengan cast-cast yang lain? Wah, kebetulan cast-castnya juga beberapa teman-teman lama semua, apalagi Davina udah kenal lama banget dari masih zaman-zaman SMA udah pada kenal gitu sama Davina gitu kan. Terus bangun chemistry sama yang lain juga kebetulan di sini umurnya tuh beragam banget. Ada yang masih 16 tahun sampai ke umur 40-an dan itu kita barengan gitu satu base camp gitu. Jadi emang tapi nggak gue sangka juga kalau ternyata ngeblendnya cepet banget, benar-benar bisa gila-gilaan bareng. Seneng sih. Tapi untuk mencarikan suasana itu kan maksudnya kan beda-beda umur nih. Nah itu seperti apa nih? Kamu dari umur 23 ada yang 16 tahun gitu kan? Macam-macam sih sebenarnya. Gitu nggak? Caranya nggak tahu kenapa mungkin juga yang masih muda banget mencoba untuk seumuran sama yang lebih tua dari kita juga mencoba seumuran sama kita. Jadinya gitu, jadinya ketemu di tengah. Ya udah sama yang jadi ibuku Mbak Dea Ananda itu juga itu gila-gilaan bareng juga sama si ibu. Terus dia yang kayak, ih kamu artis cilik ya, dia bilang ke aku gitu kan, terus aku bilang lagi, ih kamu juga kan, aku ngikutin kamu, aku bilang gitu. Terus sama Julio juga dengan jokes yang random dia bisa ngejokes dari from A to Z, bener-bener bukan from A B C D to Z ya, bukan, tapi from A tiba-tiba Z, dari A tiba-tiba Z, itu bukan A B C D runut sampai Z, bukan. Itu anak jokesnya random banget, tapi ya itu tadi balik macam-macam, cewek-ceweknya juga pada lucu-lucu, kocak-kocak, aneh-aneh. Cowok-cowoknya juga, case cowoknya juga nggak ada yang bener otaknya. Sarap semuanya satu produksi lucu semua. Jadi emang kita bener-bener fun banget syutingnya. Kamu ada pendalaman materi gitu nggak? Pendalaman karakter gitu nggak sih ketika memerankan di ini? Pendalamannya mungkin ya itu tadi ya, menjadi anak umur 16 tahun itu sangat sulit buatku. Dan juga tantangannya mungkin aku sempat sampaikan tadi di stage juga sempat bilang kalau series ini kan PG-13. Yang dimana jangan sampai series ini terlihat seperti jadinya 17 atau 21 plus gitu loh. Takut jangan sampai, karena emang ini ditujukan untuk orang belajar sex education sih sebenarnya. Artinya keunikan dari series ini itu. Iya, gimana caranya kita menyampaikan sex education tapi dengan PG-13. Terus satu lagi, kenapa sih penonton harus nonton ini? Kenapa penonton harus nonton Culture Shock? Karena ada aku. Enggak. Kenapa penonton? Karena memang itu tadi series
yang bertemakan sex education itu sangat tabu di Indonesia, sangat jarang gitu. Nah, kami hadir untuk memberikan informasi serta memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa masih banyak banget anak-anak yang di pedalaman, yang di kampung, yang mereka belajar tentang sex education tapi dengan cara yang salah. Jadinya hal-hal kayak gitu yang ingin kita tekenin di series ini supaya guys, listen, ada cara belajar tentang hal-hal seperti itu dengan cara yang lebih family friendly, yaitu dari salah satunya dengan nonton series Culture Shock. Oke, terakhir nih promoin dong beli paket combo mewah. 2, 3, 2, 1, di roll. Halo semuanya, gue Jelito. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk membeli paket combo mewah hanya 49.000. Vision Plus dan View bisa kalian tonton langsung dan juga kalian bisa nonton Culture Shock. Dadah.